Malam ini kita ingin menjadi orang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang disampaikan Pak Kepala Kanwil tadi adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasadmu itu ada segumpal. Idza saluhat, kalau dia baik, saluhal jasadu kulluh, yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kulluh, yang lain ikut menjadi rusak. Di mana dia? Ala wahyal qalb, dia adalah hati. Maka yang pertama kali menghitam itu apa kata Allah? Kalla bal rana, ada satu titik hitam. Ala qulubihim, ada satu titik hitam di dalam hati mereka. Ketika satu titik dibiarkan berubah menjadi dua titik, dua titik dibiarkan berubah menjadi tiga titik, 5 titik, 10, 100, 1000, maka dia pun menjadi hitam semuanya. Ketika hati sudah hitam, maka itulah azab di atas azab. Khatamallahu ala qulubihim. Setelah hati menghitam, terkunci, menular ke telinga. Wa ala sam'ihim. Setelah telinga, wa ala absarihim ghishawah. Padahal 3 itulah nanti yang akan ditanya di hadapan Allah. Inna sam'a wal basar wal fuad. Coba lihat, ketika akan ditanya, yang ditanya 3, tapi diawali dari telinga. Inna sam'a wal basar wal fuad, telinga, mata, hati. Tapi ketika terkunci, yang duluan dikunci hati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Kalau hati sudah terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup. Summum bukmun umyum. Summum bukmun umyum, peka, tuli, bisu, apapun tak lagi masuk ke telinga. Malam ini kita menyadarkan diri kita, terlebih lagi yang berceramah. Jangan kau hanya sampai menyampaikan ayat saja. Hai Abdul Samad, apakah kau yang bicara itu hatimu sudah hidup? Senantiasa merasakan diri, aku orang paling hina, aku orang paling kotor, ditempelkan kening ke lantai di tempat yang diinjak tapak kaki, mengatakan bahwa aku bukan siapa-siapa. Malam ini Kepala Kanwil BPN Provinsi, Kabupaten, saya tak bisa membedakan mana yang kabupaten, mana yang kota, mana pegawai tinggi, mana pegawai rendah. Semuanya rata sama. Andai dibuat acaranya di kantor, mungkin saya segan, sungkan lihat dari seragamnya, bajunya. Tapi malam ini semuanya sama. Andai tak disebut tadi Pak Kepala Kantor, Pak Kanwil, saya pun tak tahu mana Pak Kanwil, mana tidak. Fotonya ganteng pula aslinya lagi daripada foto. Artinya apa? Bahwa kalau sudah masuk ke dalam masjid, ketika engkau merasa dirimu tinggi di atas, kau bukan apa-apa, karena yang paling tinggi di badanmu pun kau tempelkan. Tapi saat kau jatuh, rendah, down, stres, kau jangan merasa rendah, karena kau tegak berdiri di hadapan Allah. Kau angkat 2 tangan, Allahu Akbar. Di dalam diri ini disebut dia dengan qalb. Kenapa disebut qalb? Orang Arab menyebut qalb qallaba, karena sifatnya berbolak-balik. Pada saat selesai salat, astaghfirullahalazim, tidak ada yang paling bersih, dia bersih. Tapi pada saat petang sore hari, yusbihu mu'minan, paginya putih, bersih, tak bernoda. Wa yumsi kafiran, petangnya hitam. Makanya dari pagi dibersihkan. Salat subuh bersih, salat zuhur bersih, condong matahari salat asar bersih, tenggelam matahari salat maghrib bersih, sempurna gelap malam salat isya bersih, tengah malam bangun tahajud munajat, di tengah malam orang tertidur. Wa tusalli bil laili wan nasu niyam, engkau tegak di waktu malam, di saat orang semua sedang tenggelam dalam lelap tidur panjang.
tapi engkau menangis meratap mengenang dosa begitu banyak. Sab'atun yuzilluhumullah, di antara 7 yang mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara yang mendapatkan naungan itu adalah rajulun zakarallah, orang yang berzikir, munajat, muhasabah diri di tengah malam, sunyi, sepi, fafadat ainahu, menetes air matanya. Berapa banyak sudah harta dititipkan Allah, berapa kupakai untuk zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah, harta rampasan perang di zaman Nabi. 7 harta yang akan menolong di hadapan Allah, 1 pun tak dipakai. Umur diberikan Allah 40, 60, 70. Berapa yang kupakai untuk menolong agama Allah? Berapa yang kupakai untuk mengingat Allah? Mata, tangan, telinga, kaki akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut terkunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan akan bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi di hadapan Allah. Siapa yang bisa menolong waktu itu? Kalau pernah tangan ini saat punya kekuasaan, 1 coretan tanda tangan bisa mempermudah urusan masjid. Sebutir kekuasaan yang dititipkan Allah bisa dipakai menolong agama Allah. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Apa yang disampaikan malam ini, semua biaya pengurusan masjid nol. Itulah sesungguhnya yang akan menolong di hadapan Allah. Adapun harta yang disimpan, tabungan, deposito, tanah, rumah, kendaraan, semua akan tinggal menjadi harta warisan. Istri mengambil 1/4 kalau ada anak. Kalau tak ada anak, istri mengambil 1/8. 1 miliar 125 juta bulan untuk istri. Kalau dia tak tahu hukum gono gini. Kalau dia tahu gono gini, dia tuntut ke pengadilan, dipotong lagi menjadi 2, 500 untuk dia. Dari yang 500 dapat lagi dia 75, 575 bulan untuk dia. Sisanya 425 diambil anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Lalu yang kita bawa mati apa? Dulu dibangga-banggakan, dihormati, dimuliakan. Yang kami muliakan al-mukarram, al-ustad. Tapi pada saat tiba masanya, yang kita bawa tak lain tak bukan innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok badan, fisik, bentuk tubuh, baju. Ini sampulnya saja. Wala ila suwarikum, Allah tak menengok rupa, wajah. Walakin yanzuru ila qulub. Hati kamu yang bersih itulah yang kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun, harta tak berguna, wala banun, anak tak bisa menolong. Harta tak berguna, anak tak mampu menolong. Illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang memercikkan cahaya iman, hati yang bersih dari hasad, busuk hati, sum'ah, riya, takabbur. Itulah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tulang, kulu, kulit, darah, lemak, sumsum akan menjadi santapan cacing tanah. Begitu besok pagi pintu kamar tak bisa diketuk, istri bolak-balik membangunkan tak terjaga, dipegang pipi sudah sejuk macam es batu, tanda jantung tak lagi berdetak, maka darah mulai berubah menjadi nanah, busuk. 1, 2, 3 hari kalau tidak disuntik formalin, jasad paling busuk jasad manusia, karena semua dia makan herbivora, tanaman saja. Tapi kita ini omnivora, semua masuk. Maka begitu mati, paling bagus orang Islam paling cepat dikuburkan. Selesai acara pemakaman, habiskah masalah? Muncul masalah baru. Disitulah kita baru sadar. Apa kata Imam Ali radhiyallahu an? An-nasu niyam. Semua manusia waktu hidup itu tidur. Bapak tidur, ibu tidur, saya tidur. Semua orang waktu hidup itu tidur. Falamma matu, ketika dia mati,
disitulah dia baru terjaga dari tidur panjang. Saat Israel mencabut nyawa, ditarikkannya adalah satu centapan yang kuat, disitulah kita baru terjaga dari tidur panjang. Betapa aku meninggalkan salat, betapa aku tak berzakat, betapa dulu kekuasaan, aku lulus umur 30, pensiun 58, 28 tahun apapun tak pernah kubuat untuk agama. Sibuk membesarkan anak, sibuk mengurus warisan. Anak pun tak ingat dengan kita karena kita lupa menanamkan pendidikan agama di dalam otak kepalanya. Andai dulu pernah dia dibawa ke masjid, andai dulu pernah dia dibawa umrah, andai dulu dia dimasukkan SD IT, SMP IT, SMA IT, Islamic Boarding School, dibawa ke masjid, takkan dia lupa mendoakan selesai salat, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Harta yang banyak tak sempat menolong agama Allah. Anak tunggal semata wayang tak sempat dididik agama. Istri meninggalkan dalam keadaan stres susah hatinya karena dia tak diajarkan sabar menerima ridha ketetapan takdir Allah. Dan paling celaka, tak pernah anggota tubuh ini dipakai untuk berzikir muhasabah mengingat Allah. Tak pernah mata dipakai menengok Quran kitab suci Allah. Tak pernah dipakai hati merenung sejenak, apa yang akan kubawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini saya tak minta diajak ceramah tentang hukum zakat, hukum puasa. Saya tidak diajak tanya jawab apa hukum unjuk rasa besok tanggal 4. Yang ditanya adalah bagaimana kita merenung sejenak. Abdul Somad, engkau berhadapan dengan para pegawai Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, berkumpul 12 kabupaten kota. Ini orang-orang ngurus tanah, dari dalam tanah naik ke atas tanah, ngurus tanah, ngurus tanah, ngurus tanah, masuk ke dalam tanah. Abdul Somad dari dalam tanah naik ke atas tanah, ceramah, masuk balik ke dalam tanah. Yang kau bawa apa? Baju koko tinggal, peci tinggal, pakaian kehormatan tinggal. Yang tentara belum pernah saya diundang. Ustadz besok datang takziah, bapak tentara meninggal, tahu-tahu kain kafannya loreng. Tak ada. Yang kau bawa kain tidak berjahit, disobek, kerak. Itu yang akan menyampul kulitmu, yang selama ini kau dimandikan, dibersihkan oleh ibumu dulu 60 tahun yang lalu. Sampai masanya kau lupa kapan kau dimandikan dulu. Sekarang ruh melihat, disebut dia ruh karena dia raha ya ruhu ruh. Seperti aroma semerbak yang datang pergi hinggap. Ruh sampai masanya dia datang masuk ke dalam jasad. Ruh sampai masanya dia pergi meninggalkan jasad. Malam ini dimuliakan Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Kenapa Abdul Somad ini dimuliakan? Karena ruh hinggap sejenak sebentar, sampai masanya besok pagi dia ruh keluar dari dalam tubuh ini. Anak yang katanya ayahku sayang, istri katanya kaulah abang, sampai masanya mereka tak lagi mau mendekat. Rumah itu saya yang buat, saya yang mengukurnya. Tapi begitu ruh sudah keluar dari badan, tidak satu pun semeter, sesenti, sejengkal, sehasta ada tempat di rumah itu untuk jenazah bernama jenazah Abdul Somad. Dulu orang bertanya, rumah Ustadz Somad di mana? Hari ini orang tidak lagi bertanya, tak lagi menyebut nama. Orang sudah mengatakan kuburnya mana. Dulu kalau dia masuk masjid, didatangi orang, disalami orang. Mahasiswa, anak-anak, remaja mencium tangannya sebagai tanda hormat. Tapi begitu diletakkan keranda, kita akan sholat jenazah nanti selepas sholat zuhur. Apa kata orang? Letakkan di tepi sana, letakkan di tepi sana. Tak satu pun mau mendekat. Letakkan dia di sana. Bahkan sebagian mengatakan jalan dalam masjid, letakkan dia di luar. Dia tidak disebut engkau yang mulia, tidak digunakan kata ganti orang langsung. Letakkan dia di sana.
Bahkan sebagian tak lagi, padahal tempat paling mulia sebelah kanan, orang tak lagi mau di kanan, mulai dia menjauh ke kiri. Kenapa kau ke sana? Takut aku mimpi hantu nanti malam. Mana kawan, sahabat, andai tolan, anak menantu, teman sekantor, semuanya pergi meninggalkan. Yang tetap dibawa, kalau pernah kaki melangkah salat berjamaah di masjid, kalau pernah tangan mengusap kepala anak yatim, kalau pernah tangan mengucap subhanallah. Nanti di akhir tausiah kita akan berzikir, munajat, muhasabah diri, berdoa, mengenang apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Datang malaikat membawa kain kafan dari cahaya, akan menyambut ruh yang mulia. Hadis riwayat Ahmad bin Ambal dalam kitab Al-Musnad, turun malaikat berlomba-lomba membawa kain putih dari cahaya, menunggu ruh akan keluar. Ruh menetes seperti embun di ujung daun. Daun tidak bergoyang, ranting tidak patah. Ruh menetes pelan, turun ke dalam kain kafan, dibawa malaikat ke pintu langit. Tak sabar mereka menyambut. Inikah dia yang selama ini berjamaah? Inikah yang dulu ketika dititipkan kekuasaan menolong agama Allah? Kam min masyhurin fil ardi walam yakun ma'rufan fis sama. Berapa banyak yang masyhur, terkenal di bumi, malaikat tak mengenal dia. Ini ruh siapa? Tapi ini bukan LCMA, dia bukan ustaz, dia bukan ulama, tapi imannya dalam. Kekuasaan dipakai menolong agama Allah. Ruhnya keluar di bawah. Semua malaikat mengucapkan salam. Inilah orang yang selama ini kami tunggu-tunggu. Catatannya sudah lama. Setiap pagi petang malaikat subuh membawa catatan namanya, malaikat malam membawa catatan namanya. Kami merindukannya. Begitu orang-orang yang masyhur di langit tapi tak dikenal makhluk bumi. Tapi ada sebaliknya, yang ruhnya disentapkan, ditarik malaikat dengan begitu tarikan yang sangat kuat. Nabi bertanya saat Isra Mi'raj kepada mereka yang sudah mati ribuan tahun yang lalu, apa yang kalian rasakan? Yang satu mengatakan seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Yang satu mengatakan seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Yang satu mengatakan seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Maka kita berdoa setiap selesai salat, Allahumma hawwin alaina, ringankan kami ya Allah, fi sakaratil maut, di saat sakaratul maut yang amat sangat menyakitkan itu. Dan mereka yang pergi tak pernah kembali, mereka yang mati tak pernah bercerita kecuali hanya kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat malam pertama di tempat yang gelap, di tempat yang tak pernah diimpikan oleh orang, tapi kita tetap melewati dan merasakannya. Perlahan-lahan cacing tanah, ular-ulat kalajengking akan menggerogoti kulit yang selama ini dimandikan, selama ini dipakaikan sampo yang mahal, selama ini dioleskan pelembab yang lembut. Tapi ternyata sebelum roh keluar jasad, setelah keluar dia hanya akan menjadi santapan cacing tanah, hancur berkeping hari demi hari. Yang pertama kali membusuk adalah mata, karena dia berisi cairan. Cairan ini mengering, busuk dan berlubang. Lalu kemudian usus sebulan di dalam tanah, mulai dia menggelembung masuk angin dan dia meletus pecah. Cacing-cacing tanah mulai datang menggerogoti, memakan. Habis lemak, tulang, kulit, bulu, sumsum, darah, jantung, empedu, limpa, buah pinggang. Habis semuanya, tinggal tulang-tulang yang memutih, dimakan oleh tanah, ditelan oleh massa, sampai akhirnya Asi bin Wa'il membawa tulang yang kering itu kepada Nabi Muhammad, baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ya Muhammad, ayuhyi rabbuka hadzal izam, sanggupkah Tuhanmu menghidupkan tulang yang kering ini? Nabi diam tak menjawab, sampai akhirnya datang Jibril alaihi salam membawakan wahyu. Qul, katakan kepada dia. Ayat ini dibaca malam Jumat, Bapak Ibu semua hafal, kita baca
qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Surat Yasin. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, besok pagi dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di dalam itu kita diingatkan tentang qul, katakan ya Muhammad kepada Asi bin Wa'il yang tak percaya bahawa setelah mati akan hidup lagi, kepada siapa saja yang tak percaya bahawa tulang belulang ini akan bangkit lagi, yu'ihal ladzi ansha'aha awwala marrah, yang dia pertama kali menciptakan dari yang tidak ada, dia buat menjadi ada. Maka membuat yang pernah ada, dia buat menjadi tidak ada, dia balikkan lagi menjadi ada. Dia kuasa. Yasin juga yang berkata, Allah juga yang berfirman di dalam surat Yasin, innama amruhu, lembut mata kita, lembut hati kita melihat ayat itu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kita akan tegak menghadap Allah. Bapak, ibu, yang tua, yang muda, yang tinggi kuasanya, yang jelata, yang kaya, yang miskin, papa, semua akan menghadap Allah sampai 3 kali diulang, dibaca di malam Jumat. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun in kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdarun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. 3 kali diulang, muhdarun, muhdarun, muhdarun. Orang yang datang disebut hadirun, yang perempuan disebut hadirat. Bapak-bapak pegawai BPN yang datang malam ini, hadirin, hadirat. Yang mau datang, yang tak mau tak datang, yang suka datang, yang tak suka tak datang, yang siap datang, yang tak siap tak datang. Orang yang datang disebut hadirin, hadirat. Tapi kita menghadap Allah bukan datang. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun, engkau didatangkan. Siap tak siap, suka tak suka, kau akan didatangkan. Apa yang akan ditanya oleh Allah? Perbuatanmu, amalmu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, kau aniaya orang, kau makan titik peluh keringatnya. U'tul ajira ajrahu, berikan upah pekerjamu, gaji tukang panenmu, gaji tukang cuci setrikamu. Kau makan, kau tahan 3 bulan, dia tak menuntut, dia senyum, dia hanya mampu mengadu kepada Allah. Tapi titik peluhnya yang keringatnya, air matanya akan kau balas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu tak ada siapa bisa menolong. Hari ini uangmu banyak, kau bayar pengacara handal 1 jam 100 juta, bebas tanpa syarat. Tapi di hadapan Allah semua akan bersaksi. Al-yawma nakhtimu ala, lidah yang selama ini pandai bicara dikunci, ditutup Allah Ta'ala yang akan bicara. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi, tangan akan bicara. Bima kanu yaksibun, yang pernah dilakukan di masa yang lalu. Mata melihat seolah-olah nyata perbuatan itu pernah dilakukan dulu. Kita lupa, kita tak ingat. Tapi catatan malaikat terlalu terang benderang. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Catatan dibaca sampai-sampai orang itu tak percaya. Ma li hadzal kitab, kenapa buku catatan saya ini la yughadiru saghiratan, yang kecil-kecil, wala kabiratan, yang besar-besar, ahsaha, semua tercatat dalam buku catatan yang nyata. Dalam surat Al-Isra apa kata Allah? Iqra. Hari ini kalau dikatakan Iqra, baca Quran, Iqra, baca Yasin. Malam Jumat Iqra, baca surat Al-Kahfi. Tapi sampai hari itu Yasin tak bermakna, Al-Kahfi tak lagi disuruh baca, karena hidup sudah berakhir. Iqra, baca. Apa yang kau baca? Kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Baca buku catatan amal. Sampulnya dosa, isinya dosa. Catatan kakinya dosa,
Sampul penutupnya dosa, bibliografinya dosa. Sampai ia pun tidak percaya, kenapa aku hidup hanya dosa saja. Saat itu dia mendengar teriakan azab. Saat itu dia menyaksikan pekikan teriakan sakitnya siksa. Rabbana, ya Tuhan kami, farji'na, balikkan lagi kami ke dunia. Esok subuh insyaallah imam akan membaca rakaat pertama. Alif Lam Mim, tanzilul kitab la raiba fi. Alif Lam Mim tanzil, sujud tilawah di masjid-masjid besar di Pekanbaru. Apa ayat yang dibaca? Teriakan pekikan orang yang masuk ke dalam neraka jahanam. Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar sakitnya pekikan teriakan jeritan. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia. Na'mal salihan, kami ingin amal saleh. Kami ingin bantu masjid. Kami ingin sekolahkan anak yatim. Kami ingin muliakan fakir miskin. Kami ingin bantu panti jompo. Farji'na, balikkan lagi kami dunia. Kami ingin salat tahajud. Kami ingin tahiyatul masjid. Kami ingin puasa sunat. Saat itu penyesalan tak lagi berguna. Na'mal salihan, kami ingin amal saleh. Andai kau beri kami tenggat waktu ya Allah, laula akhartani, kalau kau beri aku waktu, ila ajalin qarib, aku tak minta hidup 1000 tahun, ila ajalin qarib, sebentar saja kau hidupkan aku ya Allah. Memangnya kalau ku tambah hidupmu kau mau apa? Fa as-saddaqa, aku mau bersedekah. Wa akum minas salihin, aku ingin jadi orang saleh. Tapi hari itu tidak berguna. Kenapa? Karena dunia sudah berakhir. Idza sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, air sungai Siak, air laut akan naik ke darat, hancur tsunami dahsyat berakhir. Wa idzal quburu bu'sirat, semua yang dikubur bangkit. Disitulah orang baru sadar, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Di situ orang baru tahu apa yang pernah dilakukan dulu, yang di masa lalu. Tak ada cara lain kecuali malam ini kita bertaubat, taubat nasuha, mandi, salat sunat taubat. Ma min muslimin yuznibu dzamban, ada orang silap, khilaf, buat dosa, salah. Siapa yang tak pernah salah? Sedangkan datuk moyang kita Adam pun salah, tapi dia mengetahui, sadar salahnya. Dia berdoa, Rabbana zalamna anfusana, kami sudah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami. Wa tarhamna, kalau engkau tidak merahmati kami. Lanakunanna minal khasirin, kami termasuk orang yang rugi ya Allah. Maka malam ini kita bermunajat kepada Allah, berdoa, mengenang masa lalu, bergelimang dosa, besok tak akan kita ulang. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Banyak silap salah kami ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Tidak ada yang dapat mengampunkan dosa kami. Allahumma anta rabbuna, engkau Rabb kami, yang menghidupkan kami, yang mematikan kami. Nafas kami karena engkau, bumi yang kami pijak bumi engkau, paru-paru yang kami pakai pinjaman dari engkau. Tapi kami tak pernah bersimpuh sujud kepada engkau. Banyak salah kami. Mungkin dosa kami bukan minum khamar, mungkin dosa kami bukan berzina, mungkin dosa kami bukan durhaka pada orang tua, tapi dosa kami adalah kurang ibadah kami bila dibandingkan dengan nikmat-Mu ya Allah. Tak ada syukur kami bila dibandingkan dengan karunia-Mu ya Allah. Kurang syukur kami itu sudah merupakan dosa. Kalau kurang bersyukur itu pun dosa, apalagi yang lebih daripada itu. Astaghfirullahalazim. Kami kau titipkan roh, kau masukkan roh ke dalam jasad kami. Mestinya kami beribadah, mestinya kami bertaubat, tapi bukan itu yang kami lakukan. Ini dosa kami. Ampunkan silap salah kami ya Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau.
fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tak ada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau ya Allah. Malam ini kami bermunajat, kami angkat kedua tangan memohon ampunan kepada Engkau ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah, wali walidaina, kedua orang tua kami ya Allah, wali abaina, ayah kami yang sudah mencarikan nafkah yang halal untuk kami, meneteskan darah air mata, peluh keringat untuk mencarikan yang halal untuk kami ya Allah. Hari ini kami tak dapat bertemu. Wali ummahatina, ibunda kami, ibu yang sudah mengandungkan kami 9 bulan 10 hari lamanya, menyusukan kami 2 tahun lamanya, mengalir darahnya dalam darah kami ya Allah, tapi tak dapat kami membalas budi baiknya ya Allah. Andai dia masih hidup bersama kami, pulang dari tempat ini, kami dapat bersalaman, kami peluk tubuhnya yang rapuh, kami cium tangannya ya Allah. Tapi sebagiannya sudah meninggalkan kami, tak dapat kami bersama dengannya. Kami hanya dapat memohonkan doa, Rabbana ighfir lana dzunubana wali ummahatina, ibunda kami, Allahumma ighfir laha, ampunkan dia ya Allah, warhamha, rahmati ia ya Allah, wa akrim nuzulaha, muliakan tempat turunnya, waj'alil jannata mathwaha, jadikan surga sebagai tempatnya ya Allah. Allahumma ja'al qabraha, yang sudah meninggal dunia, yang sudah kau panggil menghadapmu, Allahumma ja'al qabraha radatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. Wala taj'al qabraha hufratan min hufarin niran, jangan kau jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Meneteskan air mata darah, kami tak dapat minta untuk mundur kembali. Yang lalu sudah pergi, tak dapat kami minta supaya dia hidup lagi bersama kami. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tak pula dapat dimajukan walaupun sesaat. Ampunkan saudara kami ya Allah, yang pernah berbuat baik untuk kami, menyekolahkan kami, membantu kehidupan kami, memudahkan urusan kami. Kalau mereka masih hidup bersama kami, dapat kami menyambung silaturahim, kami pegang tangannya, kami dapat senyum ke wajahnya. Tapi hari ini sebagiannya sudah pergi meninggalkan kami. Ampunkan mereka ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali ikhwanina, saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang sudah mendahului kami dengan membawa iman ya Allah. Andai mereka silap, andai mereka salah, ampunkan mereka ya Allah. Hanya itu yang dapat kami ucapkan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamatkan kami dalam agama, jangan kami tersesat, anak kami, menantu kami, cucu kami, jangan sampai mereka membuka aurat, jangan sampai mereka tersalah akidah, tersalah beramal, meninggalkan sunnah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami ya Allah, dengan badan yang sehat bisa kami beramal sempurna. Sehatkan badan kami, hati kami, pikiran kami, agar kami dapat beramal dengan ibadah yang sempurna ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami dengan ilmu yang benar, maka benar pula lah amal kami di hadapan-Mu nanti ya Allah. Wa barakatan fil rizqi, berikan barakah dalam rezeki, sehingga dengan rezeki yang barakah dapat kami menyekolahkan anak yatim. Dengan rezeki yang barakah dapat kami membantu pembangunan masjid. Dengan rezeki yang barakah dapat kami bantu fakir miskin, panti jompo, orang yang tidak mampu. Wa barik lana fi rizqina, berikan rezeki yang berkah untuk kami ya Allah. Wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, curahkan rahmat ketika kami melewati mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut,
kematian yang begitu menyakitkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang mati pasti merasakan. Semua yang mati pasti merasakan betapa sakitnya sakaratul maut. Allahumma hawwin alaina, ringankan kami ya Allah fi sakaratil maut, ketika melewati sakaratul maut. Ringankan kami ya Allah di saat anak, keluarga, harta tak mampu menolong, hanya rahmat dan ampunanmu yang dapat menolong kami. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka yang ketika diletakkan satu kerikil kecilnya saja, diletakkan di tapak kaki, mendidih otak di kepala. Kullama nadidat juluduhum, ketika kulit itu basah, ketika kulit itu melepuh, ketika kulit itu hancur, diganti dengan kulit yang baru. Selamatkan kami ya Allah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, wa qina azaban nar, wa qina azaban nar. Selamatkan kami dari api neraka-Mu ya Allah. Kami tak dapat memohon kecuali kepada Engkau, tak ada yang dapat menyelamatkan kecuali Engkau ya Allah. Wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Maafkan kami ketika segala amal kami dihisab. Tolong kami ya Allah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li akhina wa li a'immatina as-salihin wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikanlah akhir kalam kami saat Israel mencabut nyawa kami, saat kami terbujur kaku, saat anak menantu mengelilingi kami, saat keluarnya nafas kami yang terakhir. Biarkanlah yang keluar dari mulut kami itu adalah la ilaha illallah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikanlah akhir kalam kami inda intihai ajalina, ketika ajal kami sampai. Jadikanlah ya Allah yang keluar dari mulut kami adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma jma' bainana wa baina nabiyyika, satukan kami bersama nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. نتوسل إليك بجاه الفاتحة على هذه النية وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب دعاء السائلين ويا راحم الضعفاء والفقراء والمساكين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.